Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Arno, Dr. Teknik Adi Kuntoro, STMT, selaku dosen pengampu di mata kuliah PRD kali ini. Yang kami hormati juga asisten-asisten dosen yang telah membantu kami untuk memaksimalkan presentasi kami kali ini. Dan yang kami sayangi dan kami banggakan, teman-teman kami yang rela memberikan waktunya dalam diskusi PRD kali ini. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan alat pemusnah jarum suntik sederhana. Next. Berikut nama-nama kelompok kami beserta NIM-nya. Next. Baik, yang pertama latar belakang. Pandemi di Indonesia sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Hal ini mengakibatkan sampah yang dihasilkan lebih banyak, terutama sampah limbah medis. Oleh karena itu, limbah medis harus ditangani dengan cara yang tepat agar tidak terjadi resiko penyebaran penyakit berbahaya yang terdapat pada limbah tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami merancang sebuah alat sederhana yang berfungsi sebagai pemusnah limbah medis jarum suntik bekas. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana sistem kerja dari alat pemusnah jarum suntik bekas yang akan dibuat. Yang kedua, apa konsep fisika yang akan digunakan pada saat alat tersebut bekerja. Yang ketiga, apakah alat tersebut dapat digunakan di fasilitas kesehatan, terutama puskesmas dan rumah sakit kecil. Selanjutnya ada tujuan percobaan. Yang pertama yaitu mengetahui sistem kerja dari alat pemusnah jarum sederhana. Yang kedua, mengetahui konsep fisika yang akan digunakan pada saat alat tersebut bekerja. Selanjutnya, ada manfaat percobaan, yaitu manfaat bagi penulis yang dapat mengembangkan diri, menambah pengetahuan, dan mengembangkan percobaan sebelumnya. Dan selanjutnya itu manfaat bagi masyarakat, yaitu mendapatkan pengetahuan dari hasil percobaan yang telah kami buat. Produk ini dapat digunakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Berikutnya langsung ke bagian metodologi desain. Untuk yang pertama, kami melakukan observasi masalah untuk menentukan masalah apa yang akan dibahas. Di sini masalah yang akan dibahas yaitu mengenai limbah jarum suntik di Indonesia. Kemudian kami menentukan ide solusi yaitu dengan membuat alat pemusnah jarum suntik sederhana. Kemudian ada kajian literatur, yaitu kami mengetahui berbagai macam fungsi dari tiap-tiap komponen dan konsep fisika yang berlaku. Kemudian ada perencanaan desain dengan membuat sketsa awal dari alat menggunakan kertas. Kemudian ada rancangan desain dengan mengembangkan desain dan membuat desain dalam bentuk digital menggunakan bantuan aplikasi SketchUp. Dan yang terakhir ada pembuatan alat. Berikut adalah sketsa awal dari desain. Kemudian untuk langkah kerjanya, jadi alat dihubungkan terlebih dahulu dengan listrik, kemudian suntikan disimpan di pelat dudukan, kemudian suntikan akan digeser untuk disimpan ke wadah perendaman yang berisikan alkohol terlebih dahulu. Selanjutnya, dudukan digeser ke bagian penghancur tabung, lalu setelah itu jarum akan dileburkan dan nanti hasil leburan dan tabung yang dihancurkan akan disimpan di wadah di bagian bawah alat. Selanjutnya adalah bagian perancangan dan pembahasan. Next. Spesifikasi alat dan bahan yang kami gunakan ada 4, yaitu yang pertama ada aluminium paduan AL dan CU, yang kedua ada plat galvanis, yang ketiga transformator step down, dan yang keempat ada cairan disinfektan alkohol 70%. Penjelasan terkait desain dan alat. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama, yang di paling kiri, ada tempat atau wadah untuk meletakkan jarum suntiknya. Yang kedua, yang tampaknya berisi ada genangan air, yaitu cairan disinfektan untuk menetralisir berbagai penyakit di tabung jarum suntiknya. Yang ketiga, ada alat penghancur untuk menghancurkan tabungnya, untuk mengurangi berbagai oknum yang menyalahgunakannya. Yang keempat, ada tahap untuk meleburkan jarum suntiknya. Next. Kemudian adalah alur cara kerja dari alat pemusnah jarum suntik sederhana. Yang pertama, jarum suntik berada pada poin pertama di atas plat dudukan, kemudian di slide kepada poin kedua, di bagian perendaman. Setelah semua bagian jarum suntik sudah dipastikan terendam dengan waktu yang ditentukan, kemudian di slide kepada poin ketiga, di bagian penghancuran tabung, lalu di slide ke poin keempat, di bagian pemusnahan jarum suntik. Setelah semua jarum suntik sudah dipastikan termusnah, maka alas plat dudukan jarum suntik akan terotet ke bawah seperti pada gambar kelima. Lalu jarum suntik akan di-slide kembali melewat ke tahap 1 melewati poin nomor 6. Next.
Ini adalah tampak atas dan dimensi dari alat pemusnah jarum suntik sederhana. Kemudian ini adalah tampilan alat pemusnah jarum suntik sederhana dengan case-nya. Next. Kemudian adalah tampak samping dan dimensinya dari alat pemusnah jarum suntik sederhana. Ini adalah tampak atas dan dimensi dari plat dudukan jarum suntik. Kemudian ini adalah video cara kerja dari alat pemusnah jarum suntik sederhana. Kerja alat pemusnah jarum suntik sederhana, pertama suntikan akan disimpan pada dudukan, kemudian akan dimasukkan ke wadah perendaman yang berisi cairan desinfektan. Lalu tabung akan dihancurkan dan jarum akan dileburkan menggunakan plat konduktor. Setelah tabung dihancurkan dan jarum dileburkan, maka limbah yang dihasilkan akan dimasukkan ke wadah di bagian bawah alat. Kemudian dudukan dapat disimpan ke posisi awal. Kita masuk ke uraian proses dan analisis desain. Langkah perancangan alat. Yang pertama itu kita potong plat dudukan sebanyak 3 dan dengan bentuk persegi. Lalu lubangi beberapa titik dan pasangkan trafo. Potong kembali plat dan lubangi sisi samping, lalu lipat plat menyerupai kubus tanpa alas dan sisi samping. Kemudian pasang 2 plat persegi ke persegi panjang sebagai sisi sampingnya. Next. Kemudian lubangi bagian atas sebagai penghubung dan pastikan diameter lubang pas. Buat plat menyerupai segitiga dan lubangi wadah plastik. Pasang plat dengan mudah dengan wadah, lalu hubungkan dengan kubus tadi. Terakhir, tutup wadah dan lubangi sedikit untuk memasukkan jarum suntik nantinya. Next. Kita masuk ke analisis desain, mengurangi limbah steril dan aman. Alat pemusnah ini didesain untuk mengurangi limbah dan pemanfaatan yang steril. Kemudian tabung yang dihancurkan aman dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mengubah energi listrik menjadi energi panas, energi listrik dari rumah tangga diproses oleh trafo step down yang akan diubah menjadi energi panas. Penggunaan alat ini cukup mudah dan efektif, serta tidak memakan banyak waktu dalam pengerjaannya. Next. Selanjutnya adalah pemeliharaan alat. Nah, pemeliharaan pada alat ini terbilang cukup mudah, yaitu mengganti cairan pada bagian perendaman secara berkala. Kemudian limbah jarum suntik harus sering dibuang di tempat pembuangan limbah B3. Next. Nah, berikut ini kami tampilkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan alat pemusnah jarum suntik sederhana. Next. Jadi estimasi biaya yang kami keluarkan untuk pembuatan alat ini sekitar 992.000 rupiah. Untuk lebih detailnya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya itu bab 5 kesimpulan dan saran. Jadi sistem kerja alat tersebut intinya jarum suntik dimasukin pada alat tersebut, lalu alat tersebut akan membakar jarum dan akan menjadi rapuh. Untuk konsep fisika yang digunakan adalah transformator step down, induktansi elektromagnetik, dan konversi energi. Lalu apakah alat tersebut dapat digunakan di puskesmas? Bisa, karena khususnya di puskesmas dan rumah sakit kecil tidak memiliki alat pengolahan limbah B3 seperti di rumah sakit besar. Selanjutnya ada saran dan evaluasi. Untuk saran, limbah medis jarum suntik yang telah dimusnahkan sebaiknya tidak dicampur dengan sampah-sampah lain, melainkan tetap dibuang pada tempat sampah khusus limbah B3. Lalu evaluasi, sistem pembersih dalam bagian penghancur alat sudah dibuat seperti sedotan debu, tetapi tidak efektif karena masih menyisakan beberapa debu yang kotoran dan akses yang sangat sempit. Untuk kedepannya, akses dipermudah agar lebih mudah untuk membersihkan benda-benda yang ada di dalamnya. Berikut poster yang kami buat, yang dimana dilampirkan latar belakang cara kerja metodologi desain, tujuan, manfaat, analisis, estimasi anggota kelompok, dan detail alat. Demikian hasil diskusi dan presentasi kami. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kritik, atau saran, kami persilakan.